uang ini atau dana CSR ini yang seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial tidak digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedepannya tentunya kita juga akan mendalami peran-peran, seperti tadi juga ada pertanyaan bagaimana perannya dari Gubernur BI, kemudian juga peran dari Deputi Gubernur, peran dari OJK, BEN OJK, dan lain-lain. Nah itu yang sedang kita dalami sambil juga kita menangani perkara ini, maju dulu ini 2 tersangka gitu, seperti itu. Nanti kita lihat setelah berjalannya perkara ini, penanganan perkara ini, kita berharap kita bisa untuk mendalami peran-peran dari masing-masing pejabat yang dimaksud. Kemudian ini terkait dengan penggunaan anggaran ini BI dan OJK, apakah mereka itu dikaitkan dengan masalah penganggaran gitu ya Mbak ya, penganggaran. Ya itu juga yang sedang kita dalami. Karena tadi sedikit sudah disinggung gitu kan, tapi belum begitu telak gitu ya. Apakah benar terkait dengan permintaan anggaran, misalnya penambahan anggaran dan lain-lain gitu. Nah ini yang baru kita temukan, ada sejumlah uang yang masuk baik ke Pak Heri Gunawan dengan ke Pak Satori. Nah itu dengan menggunakan pasal 12 B besar, tapi tidak menutup kemungkinan dalam penanganan perkaranya nanti kita akan menemukan bahwa ada perkara tindak pidana korupsi lainnya gitu ya. Tadi perbuatannya, seperti tadi kalau memang ini ditujukan untuk agar pihak DPR itu menyetujui gitu ya anggaran gitu. Jadi ada meeting of mind-nya, ada permintaan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan itu terjadi gitu ya. Nanti tentunya kita akan menggunakan pasal penyuapan seperti itu. Nah, sampai saat ini ada beberapa perbuatan itu masih belum begitu tajam gitu. Jadi kita menggunakan pasal 12 B besar. Kemudian ada juga beberapa anggota Komisi 11 yang disebut-sebut, tidak hanya disebut-sebut, bahkan sudah dipanggil kan gitu ya. Dipanggil beberapa, dipanggil ke sini, itu juga mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apakah benar Komisi 11 ini yang lainnya ya. Karena ini kan kami dapatnya dari LHAPPATK, kemudian juga dari laporan masyarakat. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh Saudara ST ini yang lain juga menerima gitu. Nah itu yang didalami, kemudian juga setelah kita mendapatkan informasi bahwa memang benar, nah kita akan melakukan pengecekan. Karena yang paling utama di dalam penanganan perkara ini, selain dari adanya aliran uang dari Bank Indonesia maupun dari OJK serta dari mitra kerja lainnya, yang paling penting kita dalami adalah apakah uang itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Karena mulai terjadinya perbuatan melawan hukumnya adalah ketika uang ini atau dana CSR ini yang seharusnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial tidak digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti tadi dicontohkan, digunakan untuk pembelian aset, rumah, mobil, dan lain-lainnya. Seperti itu. Keterlibatan OJK seperti apa juga sudah dijawab. Artinya sama seperti dengan tadi BI, kita sedang mendalami adanya sejumlah uang yang bergeser, walaupun ini dalam bentuk dibungkus dengan kegiatan sosial ya, dana sosial, tetapi tentu selalu ada alasan. Alasannya adalah, pertanyaannya adalah, mengapa itu tidak diberikan misalnya kepada yayasan-yayasan yang bukan dimiliki oleh anggota Komisi 11 atau di luar yang ditunjuk oleh anggota Komisi 11. Misalkan rekan-rekan punya yayasan, boleh dong mengajukan juga untuk mendapat bantuan sosial baik dari BI, OJK maupun dari mitra Komisi 11 tersebut. Kenapa harus melalui anggota Komisi 11 gitu, seperti itu menjadi pertanyaan besar bagi kami juga yang nanti dalam penanganan perkara ini akan kami ungkap, dan itu akan menjadi alasan tentunya mengapa para pihak ini memberikan sejumlah uang. Kemudian terkait dengan beberapa
anggota legislatif ini, apakah pemberian sejumlah uang ini merupakan juga connecting atau ada hubungannya dengan partai politiknya. Apakah diperintahkan oleh partai politiknya, kemudian apakah juga ini disetor dan lain-lain, itu yang sampai saat ini kan baru titik awal ya, titik awal kita akan memperdalam dalam penanganan perkara ini. Ini nanti akan kita sampaikan, akan kita gali juga ke arah sana gitu ya. Apakah ada perintah-perintah, karena di sini juga kita menggunakan pasal-pasal TPPU, kita akan mengejar atau kita akan mengikuti aliran uang itu yang diperoleh, yang tadi kan ada sejumlah 6 miliar, 5 miliar dan lain-lain gitu ya. Kemana aliran uang itu bergerak? Kita akan selusuri ke tempat-tempat misalkan pribadi, private, dibelikan untuk aset pribadi, ya kita akan cari dan kita akan sita. Kalaupun misalkan itu lari ke ke lembaga-lembaga sosial, kita juga akan cari. Ataupun misalkan ke lembaga politik, seperti partai politiknya, tentu juga akan kita susuri dan kita tentu akan ini, karena memang itu menjadi concern bagi kami, harus mencari kemana uang itu dan mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan.